Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk hari Minggu pekan biasa ke-26, tanggal 28 September 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Nubuat Amos, bab 6 ayat 1ab, dilanjutkan ayat 4-7. Surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 11-16, dan Injil Lukas bab 16 ayat 19-31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini sabda Tuhan membawa kita pada sebuah cermin yang jujur tentang kehidupan kita. Nabi Amos menegur bangsa Israel yang hidup berfoya-foya, tidur di ranjang gading, berpesta setiap hari tetapi tidak peduli pada penderitaan bangsanya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan kita semua untuk mengejar keadilan, kesalehan, iman, kasih, ketekunan, dan kelembutan hati agar layak menyambut Kristus, Raja segala Raja. Dan Injil menampilkan kisah dramatis tentang seorang kaya yang hidup mewah, namun menutup mata pada Lazarus yang miskin, lapar dan sakit di depan pintu rumahnya. Kalau kita jujur, kisah orang kaya dan Lazarus itu bukan cerita lama yang hanya terjadi di zaman Yesus. Itulah potret dunia kita hari ini. Ada begitu banyak Lazarus di sekitar kita. Orang miskin yang tidak sanggup membeli beras, anak-anak yang putus sekolah, orang sakit yang tidak bisa ke dokter, orang tua yang kesepian, bahkan saudara kita yang setiap hari duduk di pinggir jalan menunggu uluran tangan. Sementara di sisi lain, kita begitu mudah menikmati kenyamanan, merencanakan pesta, membeli barang baru, atau sibuk mengejar kesenangan. Bukannya salah memiliki harta atau merayakan sukacita, tetapi kita dipanggil untuk tidak menutup hati. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menegur dengan sangat jelas. Kesalahan orang kaya bukan karena dia kaya, tetapi karena dia tidak peduli. Setiap hari ia melihat Lazarus, tetapi ia membiarkan dirinya menjadi buta. Kekayaannya menumpulkan kepekaan hatinya. Dia lupa bahwa semua harta hanyalah titipan dan kesempatan untuk berbagi kasih. Pada akhirnya, kematian menyingkapkan segalanya. Bahwa Lazarus diperlukan Abraham, orang kaya, di tempat penderitaan. Di sana tidak ada lagi kesempatan untuk menebus ketidakpedulian. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui peringatan ini Tuhan mengundang kita untuk bertobat sebelum terlambat. Bertobat berarti membuka mata, hati, dan tangan. Membuka mata untuk melihat siapa Lazarus di sekitar kita. Membuka hati untuk merasakan kepedihan mereka. Dan buka tangan untuk berbagi, entah dengan makanan, waktu, tenaga, doa, atau kehadiran. Kita tidak diminta untuk menyelesaikan semua masalah dunia, tetapi kita diminta untuk melakukan bagian kita. Kadang uluran kecil, entah itu senyuman, sapaan, atau sepotong roti, bisa menjadi tanda kasih Allah yang besar. Rasul Paulus dalam bacaan kedua memberi kunci yang indah. Dia katakan, kejar keadilan, kesalehan, iman, kasih, ketekunan, dan kelembutan hati. Itulah kekayaan sejati. Dunia mungkin memandang kita kecil, tetapi di mata Tuhan, itulah harta yang tidak akan pernah binasa. Sebab pada saat kita berdiri di hadapan Allah, bukan jumlah rekening, rumah, atau keadaan yang membuat kita bangga seperti kendaraan yang ditanyakan oleh Tuhan, tetapi sejauh mana kita mengasihi. Mari kita pulang dari Ekaristi di hari Minggu ini dengan semangat baru. Jadilah orang yang peka, murah hati, dan berani peduli. Kita mungkin tidak biasa menolong semua orang, tetapi setiap kebaikan yang kita lakukan adalah jembatan menuju surga. Jangan sampai kita seperti orang kaya dalam Injil yang menyesal ketika sudah terlambat. Saatnya sekarang, bukan lagi besok. Semoga sabda Tuhan hari ini menyalakan hati kita untuk melihat Kristus di dalam diri setiap Lazarus yang kita temui. Dan semoga kita setia mengejar kekayaan yang sejati, yaitu kasih yang hidup dalam perbuatan. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.